Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Dalam satu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya, ini udah pasti. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim. Jadi belum ada kebersamaan di sini ya. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi di sini kita dituntut untuk membuat mereka yang masih merasa berbeda dan tidak mau menjadi satu kesatuan harus kita kompakkan gitu istilahnya. Kita baca opsinya ya. Yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Ini bisa jadi. B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Ini bisa jadi. C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Ini enggak ya, karena ada semacam unsur pemaksaan di sini ya, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Yang D, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam. Ini jelas enggak. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Ini juga pasti enggak ini ya. Ada 2 opsi yang kemungkinan benar, tapi kita cari yang paling benar, dan yang paling benar adalah A. Kenapa A? Karena di sini sebagai pendidik kita memberikan penjelasan atau wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Karena siswa yang nggak mau menerima ini mereka kurang wawasan begitu ya. Jadi kenapa kok B bukan? Karena B ini kita tidak menjelaskan, kita justru malah menyuruh mereka berdiskusi. Kenapa mereka berbeda? Kenapa? Aduh, ini nanti jadinya kacau. Jadi kita sebagai pendidik langsung aja memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Nah, setelah kita memberikan wawasan, barulah kita menempatkan ketiga anak tersebut ke dalam kelompok. Jawaban untuk nomor 1 adalah A. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tur ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tur. Sesuai rencana, rombongan studi tur akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 5, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Waduh, ini capek-capeknya ya. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Ini masuk akal sih. Apa yang Anda lakukan? Ini relate sih, relate banget karena pernah terjadi di satuan pendidikan saya. Yang harus kita lakukan: A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasanya. Ini enggak ya. Jadi ini kita ditanya soal komitmen kerja kita. Ini enggak, karena kita masuk tapi kita enggak total ya. Jadi mungkin kita bisa izin masuknya telat gitu, mungkin kita tidur dulu, atau mungkin kita masuk kemudian pulang lebih cepat untuk tidur istirahat gitu. Ya ini jelas enggak yang A. B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya. Nah ini kayaknya ini, meskipun banyak guru yang izin. C, menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Kalau menyarankan sih sebenarnya ini baik ya, kita centang dulu. Yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Ini bisa jadi. Yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut. Ini apa ini ya, memberi saran ke peserta didik, kan ini soal permasalahannya adalah di guru, bukan di peserta didik. Ada 3 opsi yang kemungkinan benar, tapi yang paling benar adalah B. Karena B ini yang sesuai dengan konteks komitmen kerja kita sebagai guru. Kenapa bukan C? Karena kalau C ini sangat sensitif ya. Jadi sangat sensitif bila mana kita yang menyarankan kepada guru lain yang mereka hendak tidak masuk gitu. Jadi ini sangat sensitif. Jadi bukan yang C. Kemudian kenapa kok yang D juga bukan? Karena perihal izin ini juga merupakan hak pribadi ya sebenarnya ya. Jadi seorang guru juga punya hak untuk izin. Artinya ya ini juga tidak tepat kalau kita lakukan. Jadi yang tepat kita lakukan ya kita fokus kepada komitmen kerja pribadi kita, karena ini fokusnya ke kepribadian kita pribadi sebagai seorang guru.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Sebagai guru yang dianggap kompeten atau berkemampuan ya, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, jadi ini kita diperintah untuk menggantikan guru lain ya. Kita baca opsinya. Untuk yang A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Ini bisa jadi. B, menerima tugas itu, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas lain. Ini jelas enggak ya, karena kita tidak profesional dalam mengerjakan tugas. C, walaupun dengan berat hati. Ada kata-kata berat hati, ini jelas enggak. D, merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensi yang baik. Ini juga kurang bijak karena ini istilahnya sudah berjalan kegiatannya. Yang E, menolak penunjukan. Ini jelas enggak. Di sini opsi yang tercentang adalah A ya. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi langsung ketika kita sudah mendapatkan mandat untuk menjadi koordinator ya, kita langsung koordinasi dan bersinergi dengan panitia yang sudah ada untuk menyusun kegiatan. Jawabannya adalah A. Lanjut untuk soal yang keempat. Soalnya adalah V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik. Jadi dia secara akademik rendah tapi bakatnya baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A, membiarkan saja karena ini ada kata membiarkan saja, jelas enggak. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan, ini juga enggak karena kita memaksakan kehendak ini ya, memberikan pekerjaan rumah ini. C, memberitahu kepada orang tuanya untuk memberi les tambahan, ini juga enggak karena kita tidak termasuk guru yang tidak menerima kemampuan siswa ini artinya. D, memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperuntukkan, ini juga enggak. Ini kita kurikulum merdeka apalagi sekarang ya, jadi kita harus menerima semua kemampuan siswa dan mengoptimalkan kemampuan siswa yang ada. E, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Nah ini baru. Disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang. Nah jawabannya jelas E. Nah. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi ya. Ini juga terjadi di sekolah saya. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberi teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Ini kata kuncinya adalah teladan ya. A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Ini memperingatkan bukan bagian dari teladan, jelas tidak. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah ini kemungkinan benar karena memberikan contoh ini tentang teladan. C, karena ada petugasnya masing-masing, ini pembiaran. Jelas enggak usah diteruskan. Jadi kalau nanti teman-teman jawab soal begini triknya ya, kalau udah jelas enggak usah diteruskan bacanya untuk menghemat waktu. Yang D, saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini ya. Ini jelas enggak. Kita malah apa ya, ya sama aja membiarkan dan melemparkan beban tugas ke yang lain karena ini kan tugas bersama. E, memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan, ini juga enggak karena konteksnya adalah teladan. Jadi yang paling tepat adalah B, bersama seluruh komponen sekolah. Jadi kepala sekolah masuk, pegawai tata usaha masuk, guru juga masuk, semuanya masuk untuk memberi teladan. Jawabannya adalah B.